Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 246. Mereka tidak akan mendengarkan saat aku berbicara. Petik 2. Istri ketua geng panik dan langsung mengalihkan semua tanggung jawab kepada ketua geng. Dia masih mahasiswa institut seni, jika kejadian hari ini diekspos ke masyarakat, dia pasti akan diperintahkan untuk putus sekolah. Untuk memperburuk keadaan, dia terinfeksi dengan hal yang buruk. Jika orang-orang di lingkaran mengetahuinya, akan sulit baginya untuk mendapatkan pijakan di masyarakat di masa depan. Pernah menjadi istri seorang pemimpin geng pengemis, sutradara dan orang kaya mana yang berani melamarnya di masa depan. Aku lebih suka membiarkan dia tidur daripada membiarkan dia menghancurkanku. Petik 2. Inilah sempoa di hati istri pemimpin geng. Itu urusan mereka untuk mendengarkan atau tidak, dan tanggung jawab Anda untuk mengatakannya atau tidak. Petik 2. Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu mengatakan bahwa mereka tidak mendengarkan, aku pasti akan melepaskanmu. Petik 2. Li Dong mengalihkan pandangannya ke bawah, dan menatap dadanya sejenak, dengan nada acuh tak acuh, juga, jangan menipuku untuk menjadi cantik. Di mataku, kamu benar-benar tidak cantik. Petik 2. Dalam hati Li Dong, Lin Yurou adalah satu-satunya. Sudut mulut istri berkedut, dan dia tersedak dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ayo kita panggil. Petik 2. Li Dong menatap pemimpin itu dan menganiaya lagi. Kakek saya yang sebenarnya, tidak bisa memanggil polisi. Jika kita memanggil polisi, kita hanya akan menemui jalan buntu, kita sudah mati, dan Anda tidak bisa melakukannya dengan baik. Petik 2. Apakah ada manfaatnya? Itu masalah saya. Petik 2. Nada bicara Li Dong tenang, panggil polisi. Petik 2. Tentu saja dia bisa memanggil polisi sendiri, tetapi Li Dong tidak akan melakukan itu, dia hanya ingin memberitahu pemimpin geng ini bahwa jika dia melakukan kesalahan, dia harus membayar harganya. Selain itu, hal-hal yang tersembunyi di sisi gelap masyarakat ini juga harus diberitahukan kepada publik tentang kebenarannya. Pergi ke neraka. Pemimpin geng tiba-tiba menunjukkan cahaya yang ganas, dan dia tiba-tiba mengarahkan tangan kanannya ke Li Dong. Memanggil. Sebuah cahaya dingin terbang keluar dari lengan bajunya dan langsung menuju ke pintu depan Li Dong. Ekspresi Li Dong tetap tidak berubah, seolah-olah dia sudah menduganya sejak lama, dia memiringkan kepalanya dan menghindar. Melihat senjata tersembunyi itu benar-benar gagal, wajah si penolong berubah drastis. Dia dengan cepat bangkit dari tanah dan ingin lari. Ledakan. Li Dong terbang dengan tendangan. Tendangan ini mengenai dada pemimpin geng dengan keras. Pembantu itu terbang terbalik, dan dia menyemburkan seteguk darah ke udara, matanya melebar sebelum mendarat, dan napasnya hilang. Meskipun Li Dong tidak menggunakan banyak kekuatan untuk tendangan ini, bahkan jika seorang kuaso Grandmaster terbunuh, dia akan terluka parah. Pemimpin geng ini hanyalah orang biasa, dan tidak mungkin baginya untuk bertahan hidup. Tubuhnya jatuh ke tanah, dan mekanisme panah lengan halus jatuh dari manset. Jika bukan karena kekuatan Li Dong, dia pasti sudah ditabrak orang lain. Namun, Li Dong yang dia temui, dan nasibnya hancur. Sekarang, apakah ada yang mau menelepon polisi? Li Dong melihat yang lain dan bertanya ringan. Melihat kematian tragis pemimpin geng, orang lain tidak bisa lagi melahirkan perlawanan hati sedikit pun. Segera, saudara Heizi mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Dia sangat menyesalinya di dalam hatinya sekarang, dia sudah tahu ini sejak lama, jadi dia tidak akan pergi dengan hidung untuk menangkap orang ini. Tidak apa-apa sekarang, mereka semua akan ditangkap dan dikirim ke penjara. Tidak lama kemudian, mobil polisi menderu masuk. Awalnya, polisi menginginkan Li Dong sebagai pembunuh dan ingin menahannya bersama,
Tetapi setelah panggilan telepon, tidak ada yang berani bersikap kasar kepada Li Dong. Di bawah kendali Li Dong, sejumlah besar wartawan bergegas. Kasus ini terungkap di depan umum, bahkan jika seseorang ingin menutupinya. Setelah menangani masalah ini, Li Dong kembali ke grup Lin. Tetapi dalam perjalanan, dia menerima telepon dari Lin Yurou, mengatakan bahwa dia telah meninggalkan perusahaan lebih awal dan ingin pergi berbelanja dengan Liu Jing untuk membeli beberapa pakaian. Alasannya adalah kaki Lin Guodong telah pulih sepenuhnya, dan dia akan pergi ke grup Lin untuk menunjuk ketua dewan dalam 2 hari. Tentu saja, dia membutuhkan pakaian. Kalau begitu kamu dan Bibi pergi berbelanja dulu, beli apapun yang kamu lihat, aku akan segera ke sana. Petik 2. Li Dong menutup telepon dan langsung pergi ke mall tempat Lin Yurou berada. Pada saat ini, Lin Yurou dan Liu Jing sedang mengunjungi mall. Karena kaki Lin Guodong lumpuh, ibu dan anak itu tidak tahu sudah berapa lama mereka tidak berbelanja. Rok Liu Jing telah dipakai selama beberapa tahun, dan dia enggan membeli yang baru. Bu, saya telah melihat beberapa toko, apakah tidak ada yang Anda suka? Lin Yurou berkata tanpa daya, sekarang pakaian musim gugur baru saja ditambahkan, dan tidak ada diskon. Tidak mudah bagimu untuk menemukan pakaian yang indah dan diskon. Petik 2. Dia tahu bahwa Liu Jing ingin mencari pakaian murah, jadi dia hanya bisa membeli beberapa saja. Tujuan utamanya tentu saja untuk menghemat uang. Tidak apa-apa, kok, sekarang aku punya waktu, ayo belanja. Petik 2. Liu Jing tersenyum. Selama bertahun-tahun, dia telah mengembangkan temperamen hemat. Meskipun kondisi di rumah menjadi lebih makmur, dia secara tidak sadar masih tidak ingin membeli barang-barang mahal. Sudah menjadi kebiasaan. Mendengar ini, Lin Yurou merasa sedikit tidak nyaman. Dia menatap ibunya, tahun-tahun kerja keras telah menyebabkan pelipisnya sedikit putih, dan kaki gagak di sudut matanya diam-diam muncul. Sebelum dia menyadarinya, ibunya sudah mulai tua. Lin Yurou ingat dengan jelas bahwa ketika dia masih muda, ibunya adalah kecantikan yang sangat cantik. Sangat disayangkan bahwa dalam beberapa tahun, ketika Lin Yurou masih sangat muda, Lin Guodong mengalami kecelakaan mobil, menyebabkan kakinya menjadi cacat. Untuk mendukung keluarga ini, Liu Jing tidak pernah berpakaian sendiri. Bahkan pakaian pun jarang dibeli. Selama Anda masih bisa memakainya, Anda tidak akan membuang-buang uang untuk membelinya, bahkan banyak pakaian yang ditambal. Bu, hanya yang ini. Aku melihat beberapa di antaranya sangat bagus. Seharusnya cocok untukmu. Petik 2. Ketika melewati sebuah toko, Lin Yurou tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, menarik Liu Jing langsung dan berjalan masuk. Ini adalah toko merek terkenal. Pakaian di dalamnya tidak murah. Anda dapat membeli yang acak, setidaknya puluhan ribu. Untuk Lin Yurou, karena dia pergi berbelanja dengan ibunya hari ini untuk membeli pakaian, selama dia bertemu seseorang yang cocok untuk Liu Jing, bahkan jika dia menghabiskan gajinya selama setahun, dia akan bersedia. Lupakan saja, ini toko bermerek, pakaian di dalamnya terlalu mahal, jangan. Liu Jing merendahkan suaranya dan berbalik untuk keluar. Puluhan ribu pakaian benar-benar terlalu mahal untuknya. Dia mengenakan pakaian seperti ini ketika dia belum menikah. Sejak menikahi Lin Guodong, dia tidak pernah membeli pakaian mahal seperti itu lagi. Tidak apa-apa, mari kita lihat dulu, lihat, lalu bicara. Petik 2. Lin Yurou menarik Liu Jing untuk mencegahnya pergi. 2. Jika kamu hanya melihatnya dan tidak membelinya, tolong jangan kusut pakaianmu. Petik 2. Pada saat ini, seorang pelayan dengan riasan tebal datang, dengan senyum di wajahnya, tetapi kata-kata itu sulit didengar. Jika kusut, itu akan memengaruhi penjualan sekunder kami. Petik 2. Jika Anda mengamati dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa pelayan memiliki sarkasme di matanya. Bab 247. Baginya, dia melihat banyak orang seperti dua tamu ini di depannya.
Saya hanya datang ke toko untuk melihat-lihat, tetapi saya tidak punya uang untuk membelinya. Saya mengulurkan tangan dan mencobanya lagi. Itu kusut, dan saya masih harus menyetrika ulang pada akhirnya. Dia paling tidak suka tamu seperti ini. Setelah mendengar ini, Liu Jing tersipu, sedikit malu. Bertahun-tahun bekerja dan menabung telah memberinya rasa rendah diri di dalam hatinya, dan dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri yang pernah dia miliki ketika dia masih muda. Lin Yurou marah, "Apa yang kamu bicarakan? Pakaian dipajang sehingga hanya untuk dilihat dan dicoba orang. Saya belum mencobanya. Bagaimana saya bisa tahu apakah itu pantas? Dan, bagaimana jika aku membelinya?" Sudut mulut petugas itu mengangkat senyum mencemooh. "Beli, tidak apa-apa. Jika kamu benar-benar ingin membeli, kamu dapat mencoba apapun yang kamu inginkan, tetapi kamu harus mengeluarkan uangnya terlebih dahulu." Petik 2. Menurutnya, dua ibu dan anak perempuan di depannya, terutama yang lebih tua, memiliki bekas jahitan di rok dan manset di tubuhnya, bahkan lebih yakin bahwa kedua ibu dan anak ini miskin dan tidak mampu. Toko sama sekali dalam pakaian. Itu sebabnya dia sangat tidak baik, dan dia tidak takut menyinggung pihak lain sama sekali. Lin Yurou merasa sangat marah ketika mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa dia harus mengeluarkan uang terlebih dahulu ketika dia pergi untuk membeli pakaian. Petugas ini terlalu meremehkan orang, kan? Lupakan Yurou, ayo pergi. Petik 2. Liu Jing tidak ingin berselisih dengan orang lain, terlalu impulsif untuk menghabiskan lebih dari 10.000 yuan untuk membeli sepotong pakaian sejenak. Menurutnya, ada 10.000 yuan, maka lebih baik membeli beberapa hidangan enak dan memasaknya di rumah. Ya, jika kamu tidak mampu, ayo pergi. Cukup bagus bagimu untuk melihatnya sebentar. Petik 2. Petugas itu tampak sinis, ini adalah model terbaru tahun ini. Kembalilah dan periksa secara online. Saya kira Anda dapat menemukan model tiruan yang tinggi. Itu tidak mahal, dan Anda bisa mendapatkannya dengan beberapa ratus yuan. Petik 2. Arti dari kata-kata ini jelas, yaitu, Lin Yurou dan yang lainnya datang ke sini untuk melihat pakaian, hanya untuk melihat gaya, dan kemudian kembali ke internet untuk membeli imitasi. Anda, Lin Yurou sangat marah. Bagaimana bisa ada orang seperti itu di mana-mana? Dalam kapasitasnya sebagai bos grup Lin, belum lagi sepotong pakaian dalam jarak 1 mil ini, bahkan jika dia membeli toko ini. Di mana manajermu? Aku ingin mengadu padamu. Lin Yurou tidak mengucapkan kata-kata umpatan, jika tidak, dia benar-benar ingin memarahi orang ini dengan kasar. Di mana ada orang yang melakukan bisnis ini? Ini hanya membuat pelanggan keluar. Wow, nona ini, apakah Anda bercanda? Anda harus mengeluh kepada saya jika Anda tidak mampu membeli pakaian. Apakah ini salah saya? Bukannya saya tidak membiarkan Anda membelinya, tetapi Anda tidak punya uang. Tanda seru petik 2. Suara petugas itu menarik perhatian beberapa pelanggan di pintu, dan menatap ibu dan anak perempuan Lin Yurou dengan heran. Harus jelas, toko kami adalah merek internasional yang terkenal. Itu adalah rantai global, dan itu bukan jenis kios di luar. Anda benar-benar datang ke tempat yang salah. Jika Anda ingin membeli pakaian murah, pergilah di bawah. Di sana murah, dan ada diskon juga. Dia telah melihat banyak orang seperti itu. Tidak takut sama sekali. Oke, jangan buang waktuku, silakan keluar. Petugas langsung memerintahkan Lin Yurou dan yang lainnya untuk mengusir pelanggan. Lin Yurou gemetar karena marah. Dia belum pernah melihat orang yang tidak memenuhi syarat seperti itu. Sikap macam apa ini? Liu Jing juga sangat marah. Dia hanya enggan membeli pakaian mahal bukan berarti dia tidak mampu membelinya. Akan terlalu berlebihan bagi pihak lain untuk memandang rendah ibu dan anak perempuan mereka dengan cara ini. Bungkus semua pakaian ini, kami membelinya. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang.
Semua orang melihat ke arah pintu dan melihat seorang pria yang sangat tampan berdiri di sana, tersenyum. Li Dong lah yang kebetulan datang saat ini. Melihat Li Dong, Lin Yurou dan Liu Jing segera mendapatkan kepercayaan diri. Li Dong. Li Yurou menggigit bibirnya, wajahnya penuh keluhan, mengapa dia selalu diganggu. Li Dong mengangguk, memandang petugas yang memandang rendah orang, dan berkata dengan ringan, apakah kamu tuli? Aku berkata untuk membungkus pakaian ini, aku membeli semuanya. Petik 2. Li Dong memiliki temperamen yang sangat baik, meskipun pakaian yang dia kenakan tidak mahal, ketika orang lain melihatnya, hal pertama yang mereka pikirkan adalah dia tidak punya uang. Ditambah dengan penampilannya yang percaya diri saat ini, itu memberi orang perasaan bahwa dia bisa membeli toko ini bahkan jika dia mau. Petugas itu terkejut, apakah Anda bercanda? Semua pakaian di sini dibungkus. Apakah Anda tahu berapa harganya? Harganya jutaan. Meskipun Li Dong tampan, petugas masih tidak percaya dia mampu membeli semua pakaian di sini. Kenapa? Memandang rendah orang. Bukankah hanya beberapa juta? Ini, gesek kartumu. Li Dong mengeluarkan kartu hitam. Melihat kartu hitam ini, mata petugas tiba-tiba berbinar. Dia bekerja di toko pakaian mewah semacam ini, dan tentu saja dia tahu beberapa hal kelas atas dengan sangat baik. Dia bisa melihat sekilas apa arti kartu hitam di tangan Li Dong. Beberapa juta, untuk kartu hitam semacam ini, sangat sepele. Dia tidak menyangka akan ada kartu hitam seperti itu di tangan pria ini. Ternyata pria itu tinggi, kaya, dan tampan. Oke, aku akan membungkus semua pakaian sekarang. Petik 2. Dengan ekspresi bahagia di wajahnya, petugas buru-buru pergi untuk mengemasi pakaian. Uang besar semacam ini tidak mudah ditemui, apalagi berpura-pura dipaksakan di depan seorang wanita, bahkan lebih jarang lagi. Petugas itu sangat senang sekarang. Dia berpikir dalam hati bahwa dia akan bangga padamu. Selama kamu menjual semua pakaian di sini, aku akan mendapat komisi yang tinggi. Dia mengeluarkan lusinan tas pakaian dari toko, dan dengan cepat mulai melipat pakaiannya, lalu memasukkannya ke dalam. Kegembiraan dan kegembiraan di wajahnya tidak tersamarkan. Bagaimanapun, ini adalah jutaan pakaian. Untuk komisi di dalam, dia bisa mendapatkan 2 atau 300 ribu. 2 atau 300 ribu, apa konsep ini? Dia bekerja di tempat seperti itu selama setahun dan tidak bisa menjual begitu banyak pakaian. Anda dapat membeli mobil ketika Anda mendapatkannya, inilah yang paling dia inginkan saat ini. Itu menjadi kenyataan sekaligus. Para tamu yang sedang menonton di pintu juga tercengang. Apakah pria ini membeli semua pakaian di toko ini? Ini terlalu tiran. Jadi semua orang menatap mata petugas dengan penuh sarkasme, membuat Anda memandang rendah orang. Sekarang Anda bertemu dengan seorang tiran lokal dan dipukuli di wajah, bukan? Tapi melihat penampilan petugas, itu tidak masalah sama sekali. Selama dia bisa mendapatkan promosi, dia tidak akan menganggapnya serius lagi. Bisakah wajah dimakan sebagai makanan? Xiao Dong, kamu. Liu Jing tahu bahwa Li Dong melampiaskan amarahnya, tetapi terlalu boros untuk menghabiskan jutaan sekaligus dan bahkan tidak mencobanya. Bab 248. Bibi, jangan bicara, lihat saja. Petik 2. Li Dong tersenyum, dia melihat petugas yang sedang mengemasi pakaian, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Dia pergi ke perjamuan dengan Lin Yurou sekali sebelumnya, dan bertemu orang seperti itu ketika membeli gaun malam, tetapi dia tidak berharap untuk bertemu lagi hari ini. Selain itu, pidatonya sangat canggung sehingga Liu Jing dan Lin Yurou kesal. Tentu saja, Li Dong harus memberi warna untuk memberitahu pihak lain bahwa itu adalah harga yang harus dibayar. Itu benar, dia sengaja meminta pihak lain untuk mengemas semua pakaian dan kemudian berhenti membeli. Lin Yurou tampaknya melihat pikiran Li Dong, dan suasana hatinya membaik tanpa sadar. Sekarang dia ingin melihat wajah jelek petugas itu setelah beberapa saat. Pak,
Saya sudah mengemas semua pakaian yang Anda inginkan, total 357.700. Apakah Anda ingin menggesek kartu Anda? Silakan ke sini. Setelah beberapa saat, petugas akhirnya mengemasi semua pakaian dan berjalan ke arah Li Dong sambil tersenyum. Dia tidak bisa menunggu, karena takut Li Dong akan menyesalinya nanti. Li Dong memandangnya dengan acuh tak acuh, gesek kartunya. Kartu jenis apa? Maaf, saya tidak membutuhkan pakaian ini. Petik 2. Kata-kata itu jatuh. Ekspresi Lin Yurou tidak berubah, tetapi Liu Jing tercengang. Kerumunan penonton juga terpana, dan petugas itu juga terpana. Terutama petugas, dia menghabiskan begitu banyak upaya untuk akhirnya mengemas pakaian ini, tetapi pihak lain sebenarnya mengatakan tidak. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin membeli semua pakaian. Sudut mulut petugas itu berkedut, menatap kartu hitam di tangan Li Dong. Dia sedang terburu-buru, dan akhirnya bertemu dengan pelanggan tiran yang begitu besar, dan memintanya untuk membeli pakaian ini untuk semuanya. Ratusan ribu komisi, dia sangat menginginkannya. Ya, saya katakan sebelumnya, tetapi pakaian ini kusut oleh Anda, tentu saja saya tidak menginginkannya. Li Dong secara alami otentik. Kamu. Petik 2. Petugas itu menunjuk Li Dong, tetapi tidak bisa berkata-kata. Karena pernyataan ini, dia baru saja berkata kepada Lin Yurou dan Liu Jing, dan dia mengatakan sesuatu yang kusut dan tidak bisa menjualnya. Sekarang Li Dong juga menggunakan alasan ini untuk mengolok-oloknya. Melihat petugas itu tampak marah dan malu, Li Dong tersenyum sedikit dan menatap Lin Yurou, kamu juga benar. Bagaimana kamu bisa membawa bibi ke tempat yang begitu sederhana? Lin Yurou menjulurkan lidahnya, sangat imut. Li Dong menghela nafas untuknya, dan suasana hati Lin Yurou membaik sekaligus. Ayo pergi, bibi, ayo pergi ke toko seberang. Kualitas pakaian di toko itu jauh lebih tinggi daripada yang ini, dan pakaian di sana layak untukmu. Mendengar kata-kata ini, orang-orang di sekitar benar-benar bodoh. Petugas itu hampir muntah darah karena marah. Dia dipermainkan, ketika monyet bermain, dan orang-orang di sekitarnya hanya menonton pertunjukan monyet. Dia sangat marah dan menghentakkan kakinya dengan keras. Dia mengemas semua pakaian di toko, dan sekarang Li Dong tidak membutuhkannya lagi, yang berarti dia harus mengeluarkan semua pakaian lagi, lalu menyetrikanya satu persatu dengan setrika. Li Dong bisa mengabaikannya. Dia membawa Lin Yurou dan Liu Jing langsung ke toko di seberangnya. Pakaian di toko ini, dari segi kualitas dan gaya, jauh lebih baik daripada toko yang baru saja. Apalagi petugas di toko ini memiliki sikap yang sangat baik. Segera setelah Li Dong dan Lin Yurou masuk, seorang petugas yang tampak manis datang dan menyapa, "Selamat datang, apakah Anda ingin membeli pakaian? Silakan di sini." Kemudian, petugas mulai memperkenalkannya. Jika kalian berdua memiliki pakaian yang kalian suka, kalian bisa membawanya ke kamar pas untuk wawancara dan memakainya. Petik 2. Dibandingkan dengan toko barusan, sikap layanan ini sangat berbeda, dan itu membuat orang merasa sangat nyaman. Li Dong duduk di sofa di toko, menatap Lin Yurou dan Liu Jing yang sedang memilih pakaian, dengan senyum di wajah mereka. Setelah beberapa saat, Liu Jing memilih sepotong pakaian, begitu harganya lebih dari 30.000, dia segera ragu-ragu. Baru saja, di toko seberang, pakaian 10.000 yuan membuatnya merasa sangat mahal, dan harga pakaian di sini 3 kali lipat, dan dia sangat enggan menanggungnya. Li Dong melihat pemandangan ini dan segera berdiri. Kemudian berjalan mendekat. Yang ini, dan yang ini, semuanya dan biarkan bibiku mencobanya. Petik 2. Baru saja Li Dong sedang duduk di sofa dan dia menyukai potongan-potongan ini. Penglihatannya sangat bagus. Potongan-potongan pakaian ini semuanya sesuai dengan temperamen Liu Jing. Petugas itu menjawab dan kemudian menurunkannya untuk dicoba Liu Jing. Liu Jing tidak punya pilihan selain mengambilnya dan bersiap untuk mencobanya.
Li Dong langsung mengeluarkan kartu hitam dan menyerahkannya kepada petugas. Pergi dan belanjakan 300.000 yuan dulu, dan kamu tidak diizinkan pergi hari ini, Bibi. Mendengar ini, Liu Jing tiba-tiba panik, 300.000 yuan. Ini dapat digunakan untuk membeli sayuran dan memasak selama beberapa tahun. Xiao Dong, ini tidak akan berhasil, terlalu banyak uang, aku tidak bisa. Li Dong melambaikan tangannya, Bibi, kamu tidak perlu mengatakannya, aku sudah memutuskan. Petik 2. Lin Yurou juga sedikit tidak berdaya, dia tidak membujuk. Karena dia tahu temperamen Li Dong, begitu keputusan dibuat, sulit untuk berubah. Petugas melihat kartu hitam di stasiun ini, matanya berbinar dan dia dengan hormat berkata, baik tuan. Petik 2. Pada saat ini, banyak orang di luar datang untuk menonton dari toko barusan melihat adegan ini, sepertinya Li Dong datang untuk bermain trik lagi. Tetapi mereka semua tahu bahwa pria ini benar-benar tidak buruk dalam hal uang. Ketika mereka melihat bahwa petugas benar-benar mengambil kartu hitam untuk menggesek kartu, mereka semua menghela nafas bahwa dunia orang kaya begitu baik. Bibi, jangan membeku, coba pakaian. Li Dong tersenyum dan dengan lembut mendorong Liu Jing ke kamar pas. Lin Yurou berkata tanpa daya, Li Dong, ibuku tidak ingin kamu menghabiskan uang seperti ini. Kamu masih bos, bagaimana kamu bisa begitu pelit? Li Dong berkata dengan wajah tegas, dan aku membeli pakaian untuk bibiku, bagaimana ini bisa disebut menghambur-hamburkan uang? Hanya beberapa ratus ribu, apa gunanya? Lin Yurou tersipu. Apa ini disebut? Apa yang membuatku pelit? Jika saya begitu kaya seperti Anda, saya tidak akan menganggap serius ratusan ribu dari mereka. Sekarang Li Dong semakin banyak menghabiskan uang untuk keluarganya, diperkirakan dia tidak akan bisa melunasinya dalam hidupnya. Tapi orang ini belum mengaku pada dirinya sendiri begitu lama. Benarkah Anda benar-benar harus berinisiatif? Memikirkan hal ini, Lin Yurou menatap Li Dong, wajahnya yang cantik semakin memerah. Li Dong tidak tahu apa yang dia pikirkan pada saat ini. Liu Jing berjalan keluar dari kamar pas, dan Li Dong dan Lin Yurou tampak tercengang. Wow, Bibi, kamu sangat cantik. Li Dong penuh dengan pujian. Kerja keras bertahun-tahun ini telah meninggalkan jejak tahun di tubuh Liu Jing, tetapi masih bisa dilihat betapa cantik dan cantiknya dia ketika dia masih muda. Bab 249. Bu, kamu sangat cantik. Lin Yurou tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ibuku sangat cantik, dan ayahku sangat diberkati. Petik 2. Dipuji oleh mereka berdua, wajah Liu Jing memerah dan dia sedikit malu. Semua orang menjadi kuning, bagaimana kamu bisa mengatakan begitu berlebihan? Itu benar, sama sekali tidak berlebihan. Li Dong tersenyum. Apakah itu benar-benar tampan? Liu Jing sedikit kurang percaya diri. Itu perlu, aku bisa menjamin bahwa jika paman melihatmu dalam gaun ini, dia pasti akan mimisan. Li Dong menganggukkan kepalanya dengan berat. Wajah Liu Jing tiba-tiba menjadi lebih merah, penuh pesona. Segera, Liu Jing mencoba semua pakaian, dan masing-masing sangat cantik, yang sangat meningkatkan temperamennya. Keluar dari toko, petugas mengantarkan ke pintu, membungkuk 90 derajat. Untuk pelanggan berkualitas tinggi seperti itu, etiket harus memadai. Kemudian, Li Dong dan yang lainnya pergi berbelanja di mal sebentar dan membantu Lin Guodong membeli beberapa setelan jas. Akhirnya, pulanglah. Ketika dia kembali ke komunitas, wajah Liu Jing masih sedikit memerah, dan dia masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Li Dong dan Lin Yurou masing-masing membawa lebih dari selusin tas di tangan mereka dan mengikuti di belakang. Li Dong tidak bisa mengambil sebanyak itu sendirian, jadi Lin Yurou hanya bisa membantu untuk membagikannya. Klik. Mendengar pintu terbuka, Lin Guodong, yang sedang beristirahat, mengangkat kepalanya, istriku, apakah kamu kembali? Ketika dia melihat Liu Jing masuk di pintu, Lin Guodong tercengang. Bahkan pernapasan pun terhenti. Matanya melebar,
dan dia merasa sangat terkejut. Pakaian Liu Jing sekarang telah diubah menjadi rok yang baru dibeli, dan seluruh orang terlihat sangat temperamental. Benar saja, seperti yang dikatakan Li Dong, Lin Guodong terkejut saat melihat Liu Jing seperti ini. Kamu, apa yang kamu lihat? Wajah Liu Jing memerah, aku baru saja mengganti pakaianku. Lin Guodong menarik napas dalam-dalam, dan ada nyala api di matanya. Istriku, kamu sangat cantik. Mendengarkan pujian suaminya, leher Liu Jing merah. Selama bertahun-tahun, Lin Guodong lumpuh di kedua kakinya dan menghabiskan hampir setiap hari dalam depresi. Dia tidak pernah memujinya lagi. Rahasia kamar kerja antara suami dan istri itu hampir tidak terjadi. Sekarang kaki Lin Guodong sudah sembuh, pasangan itu sangat tidak nyaman. Umur yang banyak, omong kosong apa? Liu Jing menyesap, dan mendengar Li Dong dan Lin Yurou datang di belakangnya, dan buru-buru berlari ke kamar. Aku kembali ke kamarku untuk berganti pakaian. Petik 2. Li Dong dan Lin Yurou memegang puluhan tas di tangan mereka, dan Lin Guodong tercengang. Apakah kamu sudah pindah kembali ke mall? Li Dong tersenyum dan berkata, saya baru saja membeli sesuatu. Ayolah, Paman, ini adalah beberapa setelan yang saya belikan untuk Anda. Petik 2. Dia melewati tas itu. Kamu nak, apa yang kamu lakukan untuk membuang-buang uang, kata Lin Guodong sambil tersenyum. Tapi dia sangat senang di hatinya. Putrinya cukup baik, tapi Li Dong bahkan lebih baik. Seperti Liu Jing, dia berharap Li Dong dan Lin Yurou bisa bersama. Jadi di dalam hatinya, Li Dong sudah lama diakui sebagai menantunya. Sekarang Li Dong mengambil inisiatif untuk membantunya membeli pakaian. Lin Guodong secara alami senang. Pakaian ini bisa dipilih oleh bibi sendiri. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, kata-kata ini langsung menutup mulut Lin Guodong, cobalah nanti. Kemudian, di tas lain, selain pakaian, ada produk perawatan kulit, kosmetik, dan beberapa hal yang tidak diketahui Lin Guodong. Ketika dia melihat benda kecil, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merona. Itu adalah hal yang menyenangkan untuk kamar kerja, dan dia dan Liu Jing mencobanya ketika mereka masih muda. Anak ini, kenapa malah membeli barang seperti ini? Lin Guodong melirik Lin Yurou, lalu ke Li Dong, bertanya-tanya apakah anak ini dan Yurou telah mencapai titik itu. Bukankah itu terlalu cepat, Paman? Ini untukmu dan bibi. Li Dong berbisik, mengatakan bahwa dia memanfaatkan perhatian Lin Yurou dan menyerahkannya kepada Lin Guodong. Lin Guodong buru-buru memasukkannya ke dalam sakunya dan memelototi Li Dong, sekarang bahkan telinganya merah. Kamu bocah. Lin Guodong batuk kering, merasa sangat malu. Biarkan generasi muda membeli hal semacam ini, itu benar-benar banyak. Dia ingin mengatakan beberapa kata lagi pada saat ini. Liu Jing telah mengganti pakaiannya yang biasa dan berjalan turun dari lantai 2, siap memasak untuk mereka. Melihat Liu Jing, Lin Guodong dengan cepat menutup mulutnya dan bertanya kepada Li Dong dengan matanya, ketika dia membeli barang itu, apakah Liu Jing akan melihatnya? Li Dong segera menjawab dengan matanya, tidak. Keduanya mengembangkan pemahaman diam-diam begitu cepat. Lin Yurou pergi ke kamarnya di lantai 2, Li Dong mengucapkan beberapa patah kata lagi kepada Lin Guodong, dan kemudian naik ke lantai 2. Sekarang dia sangat santai di rumah Lin, seperti di rumahnya sendiri. Li Dong melihat pintu kamar Lin Yurou tidak tertutup rapat, jadi dia langsung masuk. Dia melihat Lin Yurou berbaring di atas meja, merekam sesuatu. Li Dong diam-diam berjalan dan melihat, tiba-tiba sedikit tercengang. Karena dia melihat bahwa Lin Yurou sebenarnya menyimpan akun. Yang saya ingat adalah berapa banyak uang yang dihabiskan Li Dong untuk keluarga Lin, termasuk mobil, pakaian, dan hal-hal lain yang membantunya membeli. Apakah kamu menyimpan akun? Li Dong bertanya tiba-tiba. Apa? Lin Yurou terkejut, dan buru-buru menutupinya dengan tangannya. Mengapa kamu tidak mengetuk pintu ketika kamu masuk? Siapa yang menyuruhmu untuk tidak menutup pintu? Aku masuk saat pintu terbuka. Li Dong berkedip.
Bagaimana jika aku berganti pakaian? Lin Yuro tersipu cantik. Orang ini, bahkan memasuki kamarnya sekarang sangat santai. Kalau begitu aku mendapat berkah. Li Dong berkata sambil tersenyum. Kalimat ini memberi Lin Yuro dorongan untuk memukulnya. Kamu menuliskan setiap uang yang aku habiskan untuk keluarga, apakah kamu berencana untuk membayarku kembali? Li Dong bertanya. Aku akan bekerja keras dan mengembalikannya padamu sedikit demi sedikit. Suara Lin Yuro tidak keras, dan kepercayaan dirinya jelas tidak cukup. Li Dong telah melakukan terlalu banyak untuk keluarga mereka. Kebaikannya seberat gunung. Belum lagi dia membantu keluarganya memecahkan masalah besar keluarga Su. Hanya karena dia menyembuhkan kaki Lin Guodong, Lin Yuro tidak akan dihargai. Adapun uang, Lin Yuro benar-benar ingin mengembalikan Li Dong pada awalnya. Pada saat itu, Li Dong masih menghabiskan sedikit uang untuk keluarga mereka, tetapi dengan mobil di setiap belokan, dan ratusan ribu pakaian, Lin Yuro pusing. Lalu ada keberuntungan lain, dan Lin Yuro tahu bahwa dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak uang dalam hidupnya untuk membayar kembali Li Dong. Sekarang dia membuat akun, dia benar-benar terbiasa. Ngomong-ngomong, aku akan mencoba yang terbaik untuk membayarnya kembali. Juga, kamu tidak ingin menghabiskan uang sebesar itu untuk kita di masa depan, oke? Dia memandang Li Dong sedikit dengan menyedihkan, tidak peduli berapa banyak yang dia habiskan, dia benar-benar tidak akan mampu membelinya selama sisa hidupnya. Bab 250. Tidak berantakan, aku tidak membelikanmu apapun hari ini. Petik 2. Li Dong tersenyum. Aku tidak ingin menghabiskan uangmu. Lin Yuro mendengus, Li Dong benar-benar tidak membeli apapun untuknya hari ini. Bagaimana perasaannya bahwa Li Dong adalah putra dari orang tuanya, dan putrinya telah menjadi menantu perempuan. Dia mengabaikan Li Dong dan dengan hati-hati mencatat pengeluaran Li Dong hari ini di buku rekening. Bagaimanapun, dia hanya ingin membayarnya kembali, jika dia tidak mampu membelinya, itu masalah besar. Li Dong menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu dia memperhatikan Lin Yuro dengan tenang, matanya terbakar, membuat Lin Yuro sangat tidak nyaman. Apa yang kamu lihat? Lin Yuro sangat galak dan jujur. Karena kamu sangat menyukai pembukuan, mengapa tidak? Kenapa tidak? Lin Yuro bertanya. Lebih baik kamu menjadi pembantu rumah tanggaku mulai sekarang, dan semua uangku akan diserahkan kepadamu untuk disimpan. Li Dong berkata sambil tersenyum. Kata-kata jatuh. Lin Yuro langsung tersipu. Seperti apel merah, jantung berdetak lebih cepat dan berdebar, seolah-olah akan melompat keluar dari dadanya. Kau, apa maksudmu? Apa artinya menjadi pembantu rumah tangganya? Mungkinkah dia mengaku padaku? Lin Yuro sangat gugup. Artinya secara harfiah, kenapa kamu tidak menginginkannya? Li Dong menatapnya lekat. Lin Yuro tidak berani menatap tatapan Li Dong, dan berbisik, siapa yang ingin menjadi pengurus rumah tanggamu? Dia belum berbicara, dan tiba-tiba berseru. Tapi Li Dong tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mengecup bibirnya. Lin Yuro tercengang. Dia menatap Li Dong dengan linglung, mulutnya sedikit terbuka, yang terlihat sangat lucu. Kamu. Petik 2. Dia tidak pernah menyangka bahwa Li Dong begitu berani dan langsung mencium mulutnya. Sehat. Li Dong menunduk lagi, bukannya mematuk, malah menutupi bibirnya. Lin Yuro hanya merasa napasnya akan berhenti. Kepalanya kosong. Orang ini, bagaimana dia? 10 detik kemudian, Li Dong melepaskan mulutnya dan berkata dengan lembut, berjanjilah padaku, maukah kamu menjadi pembantu rumah tanggaku mulai sekarang? Lin Yuro terengah-engah, inisiatif Li Dong begitu tiba-tiba sehingga dia benar-benar tidak siap dan sangat gugup. Dia sangat malu sehingga dia berdiri dan mendorong Li Dong keluar, kamu keluar dulu. Yah, aku akan keluar, pikirkanlah. Li Dong tersenyum. Setelah mendorong Li Dong keluar dari pintu kamar, Lin Yuro mengunci pintu kamar, bersandar ke pintu,
detak jantungnya masih cepat, wajahnya yang cantik memerah, dan dia sangat menawan. Aku yakin hubungannya dengan dia. Lin Yurou berpikir dalam hati, sekali lagi gugup dan manis. Li Dong dalam suasana hati yang indah, bersenandung menuruni tangga, tepat ketika Liu Jing keluar dari dapur. Liu Jing melirik Li Dong, matanya sedikit menyusut, mulutnya sedikit terbuka, dan dia hampir berteriak. Tapi dia menahan diri, menyapa Li Dong, dan masuk kembali ke dapur. Kebetulan Lin Guodong juga keluar dari dapur dan hampir berlari ke pelukannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Lin Guodong membantu Liu Jing yang hendak bergulat, tetapi Liu Jing tidak mempedulikannya. Dia membawa Lin Guodong ke dapur lagi dan menutup pintu. Li Dong menyaksikan adegan ini dengan linglung. Bagaimana situasi dengan pasangan tua ini? Dia menggelengkan kepalanya, berjalan ke sofa ruang tamu, duduk, dan mulai menonton TV. Di dapur, Liu Jing tampak misterius dan merendahkan suaranya. Coba tebak apa yang baru saja kulihat. Lin Guodong terkejut. Hanya ada 4 dari mereka di rumah, dan semuanya adalah barang lama, apalagi yang bisa dilihat Liu Jing secara berbeda. Apa yang kamu lihat? Lin Guodong bertanya dengan rasa ingin tahu. Lipstik, bisik Liu Jing. Ada apa? Lin Guodong terkejut, tidak bisa bereaksi. Ada bekas lipstik di bibir. Liu Jing masih merendahkan suaranya. Lin Guodong bahkan lebih bingung. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, memegang pipi Liu Jing dengan kedua tangannya, dan melihat lebih dekat. Tidak, yang kulihat adalah sepasang bibir merah yang menawan, tanpa lipstik. Setelah berbicara, dia menundukkan kepalanya dan mencium bibir Liu Jing. Ah, jangan membuat masalah. Petik 2. Liu Jing langsung tersipu, dia sudah sangat tua, dan bagaimana orang muda bisa menggoda. Aku serius, aku melihat bekas lipstik di bibir Xiaodong barusan. Petik 2. Melihat penampilannya yang misterius, sepertinya dia telah menemukan rahasia penting. Lin Guodong tinggal sebentar. Sebelum Liu Jing bisa berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ini hal yang baik. Lin Yurou dulu tidak memakai riasan, tetapi karena Lin Yurou menjadi manajer umum grup Lin, dia memakai riasan tipis sebelum pergi bekerja setiap hari, dan lipstik yang dia aplikasikan juga sangat ringan. Baru saja Liu Jing melihat Li Dong turun, dengan bekas lip gloss di bibirnya. Itulah warna lipstik yang digunakan Lin Yurou. Apa artinya ini? Itu artinya Li Dong dan Lin Yurou baru saja berciuman di lantai atas. Bagus, kau hantu berkepala besar. Liu Jing memutar pinggang Lin Guodong. Kamu tidak tahu apa situasinya, katakan saja ya. Yurou tidak akan menderita, kan? Aku bilang, apa yang kamu khawatirkan sepanjang hari, bukankah kamu selalu ingin mereka bersama? Sekarang mereka seperti ini, kamu tidak puas. Lin Guodong sedikit tidak berdaya, ini adalah masalah di antara anak muda mereka, jadi biarkan mereka membuangnya sendiri. Liu Jing mengerutkan kening, kalau begitu jika mereka benar-benar jatuh cinta bersama, haruskah mereka memberi tahu kita? Dan itu terlalu cepat, kan? Kami belum melihat mereka bergandengan tangan, jadi kami menciumnya. Lin Guodong menjadi semakin tidak berdaya. Saya pikir Anda lupa. Bukankah mereka menghabiskan malam di kamar yang sama pada hari ulang tahun wanita tua itu? Dan mereka pergi ke ibu kota provinsi beberapa kali. Saya bertanya kepada Scar, Xiaodong dan Yurou yang tinggal di ruangan yang sama. Akan aneh jika tidak terjadi apa-apa. Lagi pula, dalam beberapa bulan terakhir, apakah kamu melihat Xiaodong menggertak Yurou? Tidak. Liu Jing menggelengkan kepalanya. Kebaikan Li Dong kepada Lin Yurou benar-benar datang dari hati. Apa yang Liu Jing lihat adalah perhatian Li Dong yang hampir teliti terhadap Lin Yurou. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Li Dong tulus kepada Lin Yurou. Itu tidak cukup. Pernahkah kamu melihat seorang pria melakukan ini untuk seorang wanita? Lin Guodong bertanya lagi. Tidak. Liu Jing masih menggelengkan kepalanya.
Kalau begitu kamu pernah melihat seorang wanita, jika kamu tidak menyukai pria itu, apakah kamu akan membiarkan seorang pria menciumnya? Lin Guodong terus bertanya. Kali ini Liu Jing berhenti, dan masih menggelengkan kepalanya, tidak. Petik 2. Bukankah itu cukup? Jangan khawatir, Xiao Dong tidak akan menggertak Yurou, aku percaya padanya. Lin Guodong tersenyum dan menghibur, seseorang pria adalah cara paling akurat untuk melihat seorang pria. Jika Anda benar-benar khawatir, saya akan menemukan waktu untuk berbicara dengan Xiao Dong. Petik 2. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.